Sebab dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat kepada orang Ibrani. Saudara-saudara, sekarang Yesus telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih tinggi. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan ada tempat untuk yang kedua. Allah sudah menyadarkan mereka akan cacat itu ketika Ia berkata, "Sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda, bukan seperti perjanjian yang kuadakan dengan nenek moyang mereka, yakni waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak setia kepada perjanjianku itu, maka aku menolak mereka, demikianlah sabda Tuhan. Tetapi sekarang, inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Aku akan menjadi Allah mereka dan mereka menjadi umatku. Mereka tidak akan lagi mengajar sesama warganya atau sesama saudaranya dengan mengatakan, "Kenallah Tuhan," sebab mereka semua, besar ataupun kecil, akan mengenal Aku. Sebab Aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Dengan memaklumkan perjanjian yang baru ini, Allah menyatakan bahwa perjanjian yang pertama itu tidak berlaku lagi, dan apa yang sudah tidak berlaku dan telah menjadi usang, telah dekat kepada kemusnahannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, "Kasih dan kesetiaan akan bertemu." Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Perlihatkanlah kepada kami kasih setiamu ya Tuhan, dan berilah kami keselamatanmu. Sungguh, keselamatan dari Tuhan dekat kepada orang-orang takwa, dan kemuliaannya diam di negeri kita. Refrain, Kasih dan kesetiaan akan bertemu. kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan berpelukan. Kesetiaan akan tumbuh dari bumi, dan keadilan akan merunduk dari langit. Refrain, Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Tuhan sendiri akan memberikan kesejahteraan, dan negeri kita akan memberikan hasil. Keadilan akan berjalan di hadapannya, dan damai akan menyusul di belakangnya. Refrain, Kasih dan kesetiaan akan bertemu. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. Dalam diri Kristus Allah mendamaikan dunia dengan dirinya dan mempercayakan warta perdamaian kepada kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus naik ke atas bukit.
Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya, dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, untuk diutusnya memberitakan Injil, dan untuk menerima dari dia kuasa mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus, Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya. Yang keduanya ia beri nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Intisari sabda Tuhan yang diwartakan gereja pada hari ini, hari Jumat dalam pekan biasa yang kedua, yakni tema panggilan para murid, perutusan para murid. Tadi pagi, dimulai jam 10 pagi, Bapak Uskup bersama dengan para pastor dalam keuskupan kita mengadakan misa konselebrasi dalam rangka pesta perak imamat 25 tahun imamat dari 4 pastor yang bekerja dalam keuskupan kita, yakni Pastor Yohanes Kanan, Pastor Petrus Bine, Pastor Doni Sande, dan Pastor Martinus Matani. Diadakan misa syukur karena disadari bahwa imamat itu merupakan anugerah pemberian cuma-cuma dari Tuhan kepada keempat pastor itu yang sepanjang 25 tahun mereka tapaki, tentu saja dengan segala dinamikanya, tetapi semuanya itu bisa dilalui karena penyelenggaraan ilahi, karena penyertaan Tuhan. Intinya, bagaimana mereka melaksanakan apa artinya tinggal bersama Yesus, dan bagaimana bermisi, memberikan kesaksian akan tinggal bersama dengan Yesus itu kepada umat yang dipercayakan kepada mereka melalui penugasan dari Bapak Uskup. Kisah Injil yang kita dengarkan pada petang hari ini berisi panggilan ke-12 murid. Kita lihat dalam Injil, khususnya dalam Injil Markus, panggilan ke-12 murid ini diawali dengan panggilan 2 murid. Lalu sesudahnya 2 murid lain lagi, jadi menjadi 4 orang. Nah, sekarang kita temukan dalam bab 3 sudah menjadi 12 orang. Ini menjadi komunitas baru yang kalau dibandingkan dengan perjanjian lama, ini mengandung makna. Kalau dalam perjanjian lama, bangsa terpilih 12 suku Israel itu, maka sekarang 12 murid ini menjadi komunitas baru dengan karakter bahwa pusat mereka, pusat hidup mereka adalah Yesus sendiri. Dan karena itu dalam panggilan perutusan mereka, seperti tadi kita dengarkan dalam Injil, dikatakan ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Sejak hari Minggu yang lalu kita merenungkan apa artinya tinggal bersama dengan Yesus. Itu unsur yang pertama. Sebagai seorang murid yang diutus, yang pertama adalah tinggal bersama dengan Yesus. Kemudian yang kedua, diutus untuk apa?
diutus untuk memberitakan Injil, dan untuk itu menerima dari Dia kuasa mengusir setan. Nah, dua unsur ini penting sekali dalam merenungkan bagaimana panggilan pemuritan itu kita jalankan dari waktu ke waktu. Yang pertama, apa artinya tinggal bersama dengan Yesus? Seorang murid yang sejati menyadari bahwa dia dipanggil pertama-tama, nomor satu adalah untuk tinggal bersama dengan Yesus, untuk ada bersama dengan Yesus, untuk hadir bersama dengan Yesus. Dan karena itu dalam liturgi kita, dalam misa kita selalu disegarkan hal ini, Tuhan sertamu, Tuhan besertamu, Tuhan bersamamu. Ini yang nomor satu yang perlu disadari, perlu kita batinkan dan perlu kita saksikan, bahwa kita dipanggil bukan untuk apa-apa, tetapi untuk tinggal bersama dengan Yesus. Nah, tentu saja melalui liturgi, melalui doa, ini kita laksanakan melalui perayaan Ekaristi yang merupakan pusat dan puncak kehidupan kita, tetapi juga melalui doa-doa kita, khususnya dalam masa pandemi ini. Bagaimana hal ini kita laksanakan dari waktu ke waktu. Ada begitu banyak waktu untuk tinggal berlama-lama bersama dengan Yesus dalam doa-doa kita, entah dalam doa keluarga maupun doa yang personal, doa pribadi, doa pagi kah, doa malam, dan seterusnya. Ya. Tinggal bersama dengan Yesus, hadir bersama dengan Yesus, ada bersama dengan Yesus. Ini yang pertama. Jadi urut-urutannya sangat jelas. Tidak bisa kita meloncat ke yang nomor dua, bermisi, melaksanakan tugas perutusan itu, kalau yang pertama ini tidak terjadi, tinggal bersama dengan Yesus. Kemudian unsur yang kedua, bermisi, melaksanakan tugas perutusan itu. Dalam Injil tadi kita mendengarkan ke-12 murid itu diutus untuk memberitakan Injil. Memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menghadirkan Tuhan, bahwa Tuhan itu menghendaki kebaikan. Dan kemudian dikatakan untuk itu menerima dari Dia kuasa untuk mengusir setan, untuk menghalau kejahatan, untuk menghalau kegelapan, untuk menghalau hal-hal yang berbau setan, yang berbau iblis, kejahatan, keburukan. Itu adalah perutusan seorang murid. Nah, bagaimana ini dilaksanakan secara konkret untuk diri kita masing-masing? Lalu kita sesuaikan dengan sikon kita. Kita tidak hanya diutus bermisi untuk hal-hal yang besar, tetapi juga untuk hal-hal yang kecil, yang sederhana, baik untuk lingkungan diri kita sendiri maupun lingkungan di luar dari diri kita sendiri. Contoh, ketika kita berada dalam masa pandemi ini, ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu menguasai diri kita. Disinilah Yesus mengutus kita untuk menghadirkan Tuhan. Juga ketika kita berhadapan dengan banyak keluhan, ada begitu banyak keluhan, entah itu berasal dari diri kita maupun dari luar diri kita. Di sini kita diutus untuk menghadirkan Tuhan. Juga apabila kita seringkali merasa putus asa atau orang lain putus asa, maka di sana kita diutus untuk menghadirkan Tuhan yang membawa harapan. Apabila kita sakit atau apabila terjadi peristiwa duka cita, ini semua merupakan medan perutusan kita
merupakan tempat di mana kita diutus. Untuk apa? Untuk memberikan kesaksian akan kehadiran Tuhan. Sama seperti yang dibuat oleh Yesus di atas kayu salib. Sekalipun dia berada di atas kayu salib, dia tetap memberikan kesaksian akan Allah yang Maha Kuasa. Itu juga dibuat oleh banyak orang kudus yang lain. Sekalipun menjalani salib, sekalipun diderah penderitaan, tetapi mereka tetap memberikan kesaksian akan kebaikan Tuhan. Dan itu persis yang dimaksudkan oleh Paus Fransiskus melalui dokumen Amoris Laetitia, bahwa dalam panggilan hidup berkeluarga, sekalipun di sana para suami istri menjumpai kompleksitas masalah-masalah perkawinan, ada kerapuhan, ada keterbatasan, ada kelemahan yang ditemukan pada pasangan, semuanya itu tidak menjadi penghalang, tidak menjadi penghambat bagi Allah untuk memberkati keluarga itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, yang seringkali menjadi masalah dalam menapaki kehidupan kita yang penuh dengan dinamikanya adalah bahwa kita selalu tergoda untuk menilai dengan kacamata kita sendiri atau menilai dengan memakai kacamata orang lain. Maka kita terjebak dalam penilaian diri sendiri, juga dalam penilaian orang lain, penilaian lingkungan. Padahal ditegaskan Yesus, sama seperti perutusan ke-12 murid, yang menjadi pusat, yang menjadi patokan, yang menjadi ukuran adalah Tuhan sendiri, ukuran Yesus sendiri. Maka mari dalam Misa Kudus ini kita mohon rahmat kebijaksanaan dari Allah, supaya kita diberikan kepekaan untuk memandang, untuk menilai peristiwa-peristiwa hidup kita. Di balik semuanya itu ada blessing, ada berkat Tuhan yang disiapkan untuk kita. Kita mohon rahmat ini, Tuhan memberkati. Amin. Mari kita mahkotai perayaan kita dengan liturgi Ekaristi Kudus. Terimalah roti anggur persembahan diri kami, terimalah ya Bapa, terimalah pralambang karya kami, suka duka hidup ini, terimalah ya Bapa, terimalah. Terimalah
saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Penyayang, terimalah roti dan anggur persembahan kami. Semoga perutusan dan pelayanan kami senantiasa terarah kepada kemuliaan-Mu. Bersama dengan persembahan kudus roti dan anggur ini, melalui perayaan Ekaristi Kudus ini, kami juga mau berdoa, mohon kuasa penyembuhan ilahi-Mu untuk saudara Farida Otong. Ya Bapa, berikanlah kekuatan ilahi kepadanya, kepada dokter, kepada para tenaga medis, dan kepada seluruh keluarga. Bangkitkanlah pengharapan bahwa Engkau memberikan yang terbaik baginya, juga dalam situasi sakit yang dialaminya. Ya Bapa, juga kami mau berdoa untuk arwah orang beriman, untuk Angelina Mirawati Setiadi dan Rosalia Lala. Kami percaya berkat kebijaksanaan ilahi-Mu, Engkau memberikan rahmat kerahiman kepada mereka, menganugerahkan kebahagiaan abadi, dan jadikanlah mereka sebagai pendoa bagi keluarga dan bagi kami sekalian, dengan pengantaran Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu, marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. sudah kami arahkan, Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Sebab dengan wafat dan kebangkitannya, Ia membebaskan kami dari belenggu dosa dan maut, dan menganugerahi kami martabat mulia yang baru. Kini kami digelari kaum pilihan bangsa yang kudus umat Allah. Maka dimanapun kami berada, kami mewartakan bahwa dengan kekuasaan-Mu, Engkau telah memanggil kami dari kegelapan masuk ke dalam cahaya iman yang menerangi dan memantapkan hidup kami. Maka kami melambungkan madah kemuliaan bagi-Mu bersama para malaikat dan seluruh laskar surgawi yang tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafat-Mu kami kenang, ya Tuhan yang bangkit mulia, datanglah
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta para imam, diakon, dan semua pelayan sabdamu. Ingatlah ya Tuhan akan saudara-saudari kami, kaum beriman, yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya almarhumah Angelina Mirawati Setiadi dan Rosalia Lala, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, bersama para rasul dan semua orang kudus, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, damai-Ku tinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu. Dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari terkasih, inilah roti dari Allah, roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuan Tuhan.
Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Doa komuni batin. Yesusku, aku percaya bahwa Engkau hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mengasihimu melebihi segala sesuatu, dan aku merindukan Engkau dalam seluruh jiwaku. Karena aku tidak dapat menerimamu secara sakramental saat ini, maka datanglah ya Tuhan sekurang-kurangnya secara rohani dalam hatiku. Meskipun Engkau selalu telah datang, aku memelukmu dan ingin mempersatukan seluruh diriku seutuhnya denganmu. Dan jangan izinkan aku terpisah darimu. Amin. Tuhanku yang mulia, yang maha besar, Engkaulah gembala, aku dombanya. Selalu Dikau jaga dari bahaya, ke padang yang hijau aku Kau bawa. Godaan menguji iman hatiku, rintangan menghadang langkah hidupku. Namun Kau tak lena, tetap berjaga, takkan pernah lupa pada dombanya. Kita doakan persatuan umat Kristen dari puji syukur nomor 177. Marilah berdoa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang,
menjelang akhir hidupnya, Yesus telah berdoa bagi para murid-Nya, semoga mereka semua bersatu, seperti Engkau ya Bapa ada dalam aku, dan aku dalam Dikau, supaya mereka juga bersatu dalam kita, agar dunia ini percaya bahwa Engkau telah mengutus aku. Maka kami mohon ya Bapa, semoga semua orang Kristen bersatu padu dan giat mengusahakan kesatuan. Semoga seluruh pemimpin umat-Mu semakin menyadarinya perlunya kesatuan. Musnahkanlah sandungan akibat perpecahan umat Kristen. Semoga persatuan umat Kristen merupakan sumber perdamaian dan tanda kasih Kristus bagi seluruh umat manusia. Bapa, Tuhan Yesus Kristus telah bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah kau pandang dosa-dosa kami, melainkan kepercayaan umat-Mu, dan berikanlah damai serta persatuan kepada kami sesuai dengan kehendak-Mu. Pandanglah kawanan domba Yesus. Semoga semua yang telah dikuduskan oleh satu pembaptisan dipererat pula oleh persatuan iman dan ikatan kasih. Buatlah kami semua menjadi satu kawanan dengan Yesus sendiri sebagai satu-satunya gembala yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala abad. Amin. Kita akhiri perayaan Ekaristi Kudus ini dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara sekalian, umat yang mengikuti misa live streaming ini dari rumah masing-masing, semua yang kita doakan dalam perayaan Ekaristi Kudus ini dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi Kudus kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Nyanyian penutup Mada Bakti nomor 530.